Bahwasanya Allah ada firman-Nya. Kemudian firman-Nya menjelma menjadi Isa. Bingung saya, Allah yang mana, firman-Nya mana? Kok firman-Nya? Kan firman kan perkataan. Gimana perkataan Tuhan berubah menjadi apa? Manusia. Terus kalau jadi manusia firman-Nya hilang. Bingung coba. Bahwasanya Allah ada firman-Nya. Kemudian firman-Nya menjelma menjadi Isa. Bingung saya, Allah yang mana, firman-Nya mana? Kok firman-Nya? Kan firman kan perkataan. Gimana perkataan Tuhan berubah menjadi apa? Manusia. Terus kalau jadi manusia firman-Nya hilang. Bingung coba. Terus firman ini kok hanya satu menjelma? Kan bisa jadi menjelma 10. Kenapa jadi satu saja? Ya, Nabi Isa doang. Kan ada yang lain. Sampean percaya nggak dengan nuzulul Quran? Firman turun jadi buku. Nuzulul Quran itu kan firman turun jadi buku. Jadi firman menjadi buku. Percaya nggak kamu firman menjadi kitab suci? Percaya, Pak. Loh, kalau firman turun jadi buku aja kamu percaya. Buku itu benda mati. Masa firman jadi manusia kamu tidak percaya? Langsung dia diam. Iya ya Pak, iya makanya jangan kritik orang. Kritik orang itu kan gampang. Firman menjadi buku kamu bisa percaya. Tapi kan nggak pernah kami mengatakan Quran itu Tuhan. Justru itu masalahnya. Sesuatu yang bukan ciptaan itu apa? Sesuatu yang bukan ciptaan itu kan pasti pencipta. Di dunia itu hanya ada dua. Pencipta, ciptaan. Kholik, makhluk. Tidak ada yang di tengah-tengah. Saudara Muslim kita ini percaya Al-Quran itu nggak diciptakan. Karena dia firman Allah. Karena apa? Allah menciptakan dengan firman-Nya. Tidak mungkin firman diciptakan. Makanya doktrin ahli sunnah wal jamaah yang diklaim oleh NU itu memperkenalkan ungkapan man qala innal Qur'an makhlukun fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu diciptakan, maka dia kafir. Tentu bukan kertasnya yang nggak diciptakan. Kertasnya kan made in Probolinggo, pabrik leces Padalarang. Kertas itu kan ciptaan pabrik. Apakah firman Allah itu ciptaan pabrik? Oh bukan Pak. Bukan kertasnya yang disebut bukan ciptaan. Lalu apanya? Firman Allah yang terkandung di dalamnya. Nah sekarang saya balik. Yang disebut Yesus sebagai putra itu bukan kemanusiaan yang bisa mati. Kemanusiaannya bisa mati. Tapi firman Allah yang adalah Allah tidak bisa mati. Sama dengan kamu bilang. Quran itu ada kalam yang kekal, kalam nafsi, yang qaimah bidzatillahi ta'ala, yang melekat pada Allah. Tetapi ada kalam lafaz yang turun jadi buku. Turun jadi buku itu mati. Bisa hilang, bisa terbakar. Tapi firman Allah tidak bisa terbakar. Itu dia tetap aja nggak bisa ngerti-ngerti. Saya kutipkan hadis. Ini ada hadis. Aisyah ditanya, apakah ada ayat-ayat tentang rajam? Ada. Tapi ayat-ayat itu dulu kan Al-Quran belum dijilid jadi buku. Masih terserak-serak di mana-mana. Saya taruh ayat itu di bawah tempat tidur saya. Lalu saya sibuk untuk ngurusi jenazah Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad meninggal. Tiba-tiba ada kambing masuk memakan ayat tadi. Apa firman Allah bisa dimakan kambing? Tidak bisa Pak. Itu yang dimakan kambing kulitnya.
Yesus juga firman Allah tidak mati, yang mati kemanusiaannya. 1 Petrus pasal 3:18, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Coba mana yang tidak masuk akal di iman Kristen? Tidak masuk di akalmu, bukan gak masuk akal. Semua bisa dijelaskan. Inilah yang sering membuat orang Kristen minder, waardigheid kompleks, kata Bung Karno. Bahasa Belandanya itu. Orang itu minder begitu ditanya tentang Tritunggal, dia menghindar. Jangan dipikir dengan akal. Pada akalnya yang belum memikir. Ketika ditanya tentang ketuhanan Yesus, dia menghindar. Ini waktunya kita menjelaskan karena iman timbul dari berita. Dan berita atas sabda Tuhan. Maka beritanya diperjelas. Kenapa selama ini tidak jelas? Karena gereja membangun mental sektarian. Katolik lawan Protestan. Pentakosta lawan Protestan. Karismatik lawan Pentakosta. Ini yang membuat kita tidak pernah berpikir bagaimana menciptakan teologi yang kontekstual. Bagi saya, soal Protestan, Katolik, Pentakosta itu sudah masa lalu. Sekarang kita harus menatap masa depan bersama. Memaafkan sejarah. Menatap masa depan bersama. Justru ketika saya dialog dengan Islam, enak. Kami kan tidak pernah mengatakan Al-Quran itu Tuhan, Pak. Betul. Karena Tuhan itu kan jabatan. Benar. Buku nggak mungkin disebut Tuan. Yang disebut Tuan itu adalah Tuan Takur, Tuan Sulaiman, kan itu kan? Tuan di atas segala Tuan itulah Lord of Lord. Itu Tuhan. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kata Yesus. Hendaklah seluruh orang Israel mengetahui bahwa Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus. Jadi di dalam Kristus ada kodrat ganda. Firman Allah yang sepenuhnya Allah dan anak Maria yang sepenuhnya manusia. Dalam kemanusiaannya Yesus mati. Kristus sebagai manusia bisa mati. Tetapi firman Allah tidak bisa mati. Firman Allah itu kekal. Karena Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Justru yang problematik saya tanyakan kepada saudara muslim. Firman Allah itu Allah apa bukan? Bukan, Pak. Ciptaan apa bukan? Bukan ciptaan tapi bukan Allah. Lalu apa? Ketika firman Allah itu kekal, Allah juga kekal, dan firman itu bukan Allah, berarti ada dua yang kekal. Dua apa satu ini? Dua. Satunya firman yang kekal, satunya Allah yang kekal. Berarti Tuhanmu bukan satu, dua. Tapi kalau firman itu adalah Allah, firman itu kekal, dan firman itu sendiri adalah Allah. Berapa Tuhan? Satu. Kekristenan lebih tauhid kalau begitu. Nah, mulai pusing. Saya belokkan yang lain dulu supaya dia tidak marah. Saya cuma mengatakan, makanya jangan suka mengkritik. Pahami dulu apa yang Anda kritik. Orang Kristen tidak seprimitif apa yang kamu pikir. Bahwa Tuhan itu beranak, Nabi dipertuan. Tidak seperti itu. Umat Kristen memiliki dasar yang kokoh, yaitu kitab suci, Alkitab, yang teksnya bisa dilihat sampai hari ini, keakuratannya bisa dipertanggungjawabkan, dan bahkan Taurat yang kita pakai
Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, Sefer Bereshit, Sefer Elishemot, Vayikra, Elehadevarim, itu kitab. Bemidbar, Vayikra, Elehadevarim. Nama-namanya kitab suci. Kitab Musa yang pertama. Itu satu kitab dipakai oleh 3 agama yang berbeda-beda. Pertama, orang Yahudi. Orang Yahudi itu jelas nggak percaya Tuhan Yesus. Tapi kok kenapa perjanjian lamanya sama dengan kita? Ayo sekarang. Anda pergi ke Israel, beli Alkitab perjanjian lama namanya Tanakh. Tidak perlu Anda tanya, saya yang mau edisi Kristen, bukan edisi Yahudi. Wong edisi Kristen dengan Yahudi sama saja kok. Bahasa Ibrani-nya kan sama. Terjemahannya mungkin Yahudi beda. Misalnya dia menerjemahkan Wiruah Elohim Merakefet Alfene Hamayim. Dia menerjemahkan dan angin dari Allah melayang-layang di atas permukaan air. Karena kata ruah juga bisa berarti angin. Tetapi ketika ruah diartikan angin dari Allah, orang Yahudi hanya menghindari supaya tidak ada doktrin Roh Kudus. Padahal kata dari nggak ada di situ. Yang ada Weruah Elohim, dan ruah itu ada roh Elohim Allah, roh Allah. Karena orang Yahudi menghindari doktrin Roh Kudus, maka dibuanglah kata-kata ruah, diganti dengan angin. Tapi teks aslinya tetap Weruah Elohim Merakefet Alfine Hamayim. Orang Yahudi menolak Yesus, tapi dia tetap tidak bisa menolak kata Emmanuel dalam Yesaya pasal 7 dan 14. Orang Yahudi bisa menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi nubuat hamba Tuhan yang menderita, Yesaya 53, tetap ada di kitabnya orang Yahudi. Dua agama berpisah 2000 tahun, tapi kitabnya sama. Kalau orang Kristen memalsukan Taurat Yahudi, Yahudi pasti protes. Nyatanya Taurat Yahudi dengan Taurat Kristen sama. Perjanjian lama Kristen dengan tanah Yahudi adalah sama. Lebih daripada itu, ada orang Samaria. Orang Samaria itu percaya bahwa kitab Taurat Musa. Mereka membaca Taurat yang sama, padahal sudah berpisah dengan Yahudi kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Sepulang dari pembuangan Babel. Karena orang-orang Samaria ini orang Yahudi yang menikah dengan 5 suku di Asur, mereka ditolak dalam pembangunan Bait Allah yang kedua. Tetapi Tauratnya masih Taurat Samaria. Taurat yang sama dengan Taurat Yahudi, sama dengan perjanjian lama Kristen. Khususnya kelima kitab Taurat yang pertama. Kejadian 1 ayat 1. Yahudi, Kristen, Samaria membacanya sama. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'esa'aret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang saya bertanya, Islam percaya Taurat? Percaya, tapi Taurat mana? Taurat yang ada di angan-angan. Karena dia percaya adanya kitab Taurat. Tapi begitu ada kitab Taurat, mereka menolak kitab itu. Katanya palsu. Kalau ini palsu, mana yang asli tunjukkan? Semua kitab Taurat di tangan Yahudi, di tangan Kristen, di tangan Samaria adalah Taurat yang sama. Inilah pentingnya kita memahami akar iman kita, agar iman kita tidak dilecehkan. Bahkan orang berbalik untuk mendukung karena melihat kebenaran ada di dalam Alkitab, firman Allah yang
mencatat tentang peristiwa-peristiwa tentang firman yang menjadi manusia. Kiranya Tuhan semakin menambah pengetahuan kita, mencerahkan kita, agar firman Allah semakin menguatkan hidup iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga nanti dipersiapkan juga untuk terjun ke lapangan, penginjilan ke daerah-daerah. Dan kita akan pergi sama-sama untuk melakukan penginjilan ke pelosok-pelosok daerah di mana tempat yang sudah digoyahkan imannya oleh saudara kita dari seberang. Nah, kali ini di depan saya ada seorang kakak dari Aceh Raya. Beliau akan menceritakan kepada kita semuanya bagaimana prosesnya beliau menjadi seorang Kristen. Langsung saja kita bertanya. Mengenai wajah saudaraku kita hadapkan ke kamera karena menyangkut beberapa hal. Tapi kita akan bertanya sedikit saja mengenai iman percaya beliau yang sekarang. Bagaimana pengalaman beliau di dalam Tuhan, awalnya bagaimana, setelahnya bagaimana. Langsung saja. Salam Kak. Ya, shalom. Boleh ceritakan sedikit bagaimana awal bertemu dengan Yesus Kristus. Kan kita benci sekali dengan orang Kristen. Iya. Benci sekali dengan Yesus. Bagi kita Yesus itu kan bukan Tuhan. Ya, haram sekali mendengar. Haram sekali. Apalagi menyebutnya. Apalagi menyebutnya Tuhan. Sudah murtad. Nah, kalau dulu ya sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, ya pasti kita menganggap Kristen itu adalah bara apinya orang Islam ya. Di mana mereka akan ditempatkan di tempat yang paling dalam di neraka jahanam. Ya begitulah kita dulu sangat najis mendengar nama Yesus. Sebetulnya dialah Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Dialah Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Dia yang akan datang di hari akhir nanti untuk menyelamatkan kita semua yang percaya. Ya, dulu pun saya berpikir kalau sayalah seorang yang murtad, saya takut sekali. Tapi setelah bertemu dengan beberapa orang, terutamanya dari Aceh ya, sangat bersemangat kalau kita punya saudara seiman. Ya, walaupun perjalanan jauh, banyak rintangan yang sudah dilalui, dibully, dihajar mental, hampir menyerah. Tapi walaupun saya hampir menyerah, tapi saya yakin tidak mau kembali ke Islam. Kenapa tidak mau kembali ke Islam? Karena setelah dari awal saya mulai membaca Alkitab, walaupun saya tidak mendalaminya waktu itu, saya tahu kalau yang dipelajari, maksudnya kalau yang ajaran di sono itu semuanya itu copy paste dari Alkitab. Ada banyak kurban juga, itu semuanya copy dari Alkitab, copy dari Kristen. Ada banyak yang menyimpang, makanya dari sejak itu saya yakin tidak, walaupun mungkin saya tidak di Kristen, saya tidak akan pernah kembali ke Islam. Mulai tahun 2012 saya sudah mulai mengenal Tuhan dan saya mencari melalui internet. Pertamanya saya sakit, akhirnya saya mencari alternatif di internet, pengobatan alternatif untuk orang sakit seperti saya. Jadi akhirnya saya ketemunya malah pendeta mendoakan orang sakit sembuh begini-begini semua, ada yang orang mati dihidupkan kembali. Akhirnya seperti itulah saya mulai belajar sedikit-sedikit mengetahui kebenaran bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kak, apa yang membuat kakak benar-benar yakin kalau Yesus itu Juru Selamat? Karena cuma Yesus yang berkata begitu. Cuma Isa Al-Masih yang berani menjamin kita masuk surga. Akulah jalan dan hidup. Karena dialah jalan dan keselamatan. Dialah jalan menuju surga. Tidak ada yang bisa ke surga kalau tidak melalui dia. Yohanes 14 ayat 6. Iya, saya nggak ingat ayatnya, tapi Akulah bunyinya, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kecuali melalui dia. kecuali melalui dia. Kalau tidak melalui dia, kita tidak akan. Sedangkan di Islam hanya insya Allah. Insya Allah itu sesuatu yang tidak pasti. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Ya, makanya saya sangat yakin apapun itu walaupun mungkin saya dibully berulang kali karena saya gila mencari guru, karena saya tidak pandai belajar sendiri tentang Alkitab ini, saya suka berguru, tapi tidak ada guru yang benar yang saya jumpai. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan,
Banyak batu sandungan yang sudah kutemui dalam perjalanan imanku, tapi Tuhan, aku tidak akan berbalik. Aku tetap percaya Engkau. Mungkin aku berhenti sejenak, tapi aku tetap di dalam hatiku tetap ada Engkau, Yesus. Itulah yang janji saya kepada Yesus. Cuman ya itu yang pasti. Kak, batu sandungan apa sih yang dirimu lalui di saat perjalanan iman? Kalau boleh cerita sedikit saja. Banyak sekali. Salah satunya apa? Salah satunya ya dimanfaatkan oleh hamba-hamba Tuhan yang berkodok pendeta, yang saya dikatakan, karena saya gila mencari guru ya, saya ingin dimuridkan. Tetapi setiap tempat yang saya datangi yang katanya di situ kononnya ada pemuritan, itu semua hanya kedok, topeng. Sebetulnya itu uang belaka. Saya sudah capek dengan semua itu. Akhirnya sejak dari Medan, saya mulai kenal Tuhan Yesus sejak 2012. Sejak saya sakit, saya mulai mengenal sedikit demi sedikit, mulai mengenal sendiri, baca Alkitab sendiri, berdoa dengan cara saya sendiri, tidak tahu apa-apa. Jadi saya ingin menyempurnakan pengetahuan. Akhirnya setelah sekian lama, 2017 saya pernah dibaptis oleh misionaris di Banda Aceh. Setelah itu, tapi saya tidak tahu apa arti baptis itu. Saya pikir baptis itu adalah penyucian dosa. Yang saya ingat waktu dibaptis itu 2017 itu, saya masih ingat itu bulan 10 2017, awal bulan 10 atau akhir bulan 9. 2017 saya dibaptis. Saya masih ingat dia membawakan ayat firman Tuhan itu yang artinya akulah pokok anggur yang benar. Itu semua orang yang dibaptis oleh dia, yang dia ingat adalah ayat itu, pokok anggur yang benar. Kamulah ranting-rantingnya. Jadi sampai sekarang itu nempel. Jadi saya pikir dibaptis itu adalah tanda penyucian dosa atau apa seperti itu. Saya pikir saya sudah selamat. Sampai akhirnya saya diibaratkan orang di KTP saya agama Islam, sedangkan dalam hati saya ada Yesus. Saya percaya Yesus. Karena di Aceh itu tidak mudah menjadi Kristen. Menjadi orang Kristen tidak mudah, Tidak harus mudah. keluar. Nyawa taruhannya. Ya akhirnya 2020 saya nekat keluar dari Aceh. Saya menetap di Medan, dan di situ saya berpindah-pindah dari rumah hamba Tuhan yang ini, yang ini, yang ini. Kenapa berpindah-pindah? Karena tidak ada yang saya cari itu tidak diajarkan. Kalau misalnya mereka memanfaatkan tenaga saya yang tidak seberapa ini dengan diselingi dengan belajar, oke juga. Semuanya itu hanya janji-janji belaka, tapi tidak ada. Mereka memanfaatkan murtadin untuk lebih banyak meraih keuntungan pribadi, seperti memakai nama murtadin. Akhirnya mereka dapat support biaya, mungkin sumbangan ya, berkat dari anak-anak Tuhan yang bekerja, menyalurkan dana, tapi bukan untuk kami, untuk mereka sendiri. Ada beberapa ya. Nah, saya ingat ya, tadi dirimu bilang Kak, ketika dibaptis oleh seorang misionaris ini mengutip sebuah ayat firman Tuhan. Dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar, kamu adalah rantingnya. Nah, sebenarnya misionaris ini ingin mengajarkan kepada kita semuanya, khususnya kepada kakak waktu itu, bahwa kita ini harus melekat dengan pokok anggur itu. Kita harus melekat dengan Yesus, dengan firman itu. Kalau kita tidak melekat, tidak ada gunanya kita ini. Nah, kalau mengharap kepada manusia, Kak, memang manusia mengecewakan. Termasuk pendeta, hamba Tuhan, saya juga sering. Tapi mulai saat ini, saya selalu berkata kepada teman-teman semuanya, khususnya para murtadin, ayo kita jangan pernah mengharapkan sama pendeta. Mengharapkanlah sama Yesus. Jangan melekat dengan pendeta, dengan hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu. Tapi melekatlah dengan Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita mengharapkan kepada manusia, Alkitab juga sudah mencatat, kita akan mendapatkan kekecewaan yang besar karena tidak sesuai dengan pengharapan kita. Ketika kita mengharapkan kepada Yesus, pengharapan kita itu tercapai. Luar biasa. Apa yang kita harapkan? Sebetulnya saya tidak berharap sama manusia, karena kenapa saya bukan bergantung. Saya mencari guru. Sudah pasti Yesus dulu juga datang ke dunia menunjukkan cara dia sebagai guru, ya kan? Karena guru menunjukkan jalan untuk murid-muridnya. Memberi teladan. Iya, memberi teladan. Kenapa saya percaya sama hamba Tuhan? Karena saya percaya mereka tahu firman Tuhan. Tapi sayangnya
yang saya jumpai ini semua pembaca firman, bukan pelaku firman. Pembaca firman. bukan Iya, pelaku mereka firman. tahu firman tapi tidak melakukan firman. Ya, itu yang kesalahan saya. Bukan saya berharap pada mereka. Iya, saya berharap, maksudnya saya berharap itu saya berharap mereka mengajari saya. Karena sama seperti kita belajar di sekolah. Kenapa kita antar anak-anak kita ke sekolah? Karena kita tahu kita tidak sanggup mendidik mereka. Karena kita tidak cukup ilmu, benar nggak? Begitu juga saya waktu itu, saya mengibaratkan saya yang tidak tidak mengerti apa-apa tentang Kristen, tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Saya bisa baca, bisa, tapi kan kita tidak mengerti apa yang dimaksudkan dalam Alkitab. Kalau membaca buku, semua orang bisa baca buku. Anak TK juga udah bisa membaca sekarang. Tapi apa mereka tahu apa isi Alkitabnya? Kan tidak. Nah, itu saya mulai mencari Tuhan. Pertengahan 2020 saya mencari Tuhan, mencari guru. Tapi sayangnya saya kecewa. Bukan maksudnya saya mengharap imbalan. Iya, banyak saya dituduh, saya sampai kata-kata terakhir yang saya tidak bisa lupakan itu, mereka bilang, jangan kamu mengambil kesempatan sama orang Kristen. Itu Jangan memanfaatkan pendeta. Iya, jangan memanfaatkan orang Kristen, bukan pendeta, orang Kristen. Contohnya, mungkin karena mereka pikir saya cacat, saya mau cari sumbangan. Mereka salah besar. Saya mencari Tuhan bukan mencari uang. Bukan tidak perlu uang, perlu, semua manusia perlu uang, tapi bukan uang motivasi saya. Tapi mereka menganggap saya mencari uang. Motivasi saya adalah uang. Di situ saya sakit hati, akhirnya saya berhijrah ke Jawa. Nah, itu bulan berapa? Bulan 9 atau bulan 9, sepertinya bulan 9. Saya kecewa dengan di Medan itu, kecewa banget dengan kata-kata mereka. Akhirnya saya putuskan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku capek, biarlah aku berobat dulu biar aku sembuh. Biar orang-orang Kristen itu tidak menuduh aku mencari kesempatan sama mereka. Yang sebetulnya mereka yang mengambil kesempatan atas kelemahanku. Terus saya ke Jawa, saya fokus mau berobat. Dan tadinya saya mau meninggalkan yang namanya kehidupan beragama ini, saya tidak mau pikir lagi. Tapi Tuhan punya cara. Semua itu terjadi karena kehendak Tuhan dan untuk kebaikan kita. Akhirnya 2 bulan saya di Jawa, saya pingin jalan-jalan ke Jakarta. Akhirnya saya pamit sama kakak angkat saya yang di Jawa, saya ke Jakarta. Akhirnya saya secara tidak sengaja menghubungi Abi. Abi Saifuddin Ibrahim. Ya, secara tidak sengaja saya menghubungi Abi. Padahal Abi waktu itu sedang ada kasus strike itu ya kan. Tapi itulah puji Tuhan, Tuhan punya cara. Saya bilang, Abi, saya kebetulan ada di Jakarta, apa Abi punya waktu bisa kita ketemu? Abi langsung bilang iya. 2 hari Abi hilang kabar. Waktu itu saya mau pulang ke Jawa balik karena saya tengok Abi sudah tidak ada respon. Akhirnya saya komentar pagi itu yang seharusnya saya sore naik bis ke Jawa. Saya pagi saya buka YouTube Abi baru upload beberapa jam yang lalu. Saya komen, Abi bukalah WA tolong. Saya WA Abi nggak baca-baca. Akhirnya Abi balas lagi. Rupanya Abi mungkin lihat yang di YouTube komentar saya. Jadi akhirnya kami koneksi. Akhirnya siang itu saya disuruh ke Kalibata. Akhirnya ketemu di situ dan saya tidak. Waktu itu saya dengan dunia saya sudah tidak peduli kalau itu pendeta atau siapa, saya nggak peduli. Yang penting saya ketemu Abi dulu. Rupanya di tempat yang saya temu janji dengan Abi, rupanya itu gereja. Dan di situ pendeta, suami istri pendeta. Itulah cara Tuhan. Akhirnya saya sadar kembali, Tuhan, aku tidak setia, tapi Engkau selalu setia. Haleluya. Ya, di situ saya sadar dan akhirnya kembali lagi saya mencari. Setelah 2-3 bulan saya diamkan diri. Setelah saya kecewa dengan hamba Tuhan yang di Medan, saya tidak bisa berdoa, tidak bisa lagi baca Alkitab. Hati saya itu tertutup, kontan tertutup, tidak bisa lagi, total tertutup, tidak bisa lagi berdoa, baca Alkitab. Cuman baca doa, makan doang. Setelah ketemu Abi itu, saya merasa sepertinya Tuhan menangkapku lagi. Ya, akhirnya saya mencari lagi. Ya, akhirnya saya... Kenapa nggak hubungi saya dulu, Kak? Kan sempat juga nengok video YouTube yang kemarin yang apa saya lupa. Tentang Akhirnya, Mas Aceh. akhirnya saya telepon salah satu abang rohani yang juga murtadin dari Aceh yang punya nomor Pak Pendi. Akhirnya saya telepon dia, mintalah nomornya Pendi biar saya ketemu. Saya udah dari Jakarta ini, saya bilang. Ya, setelah itu kami atur dan akhirnya setelah komunikasi chatting beberapa waktu,
Akhirnya kami ketemu hari ini. Ini semua Setelah karena sekian lama saya minta nomor HP nggak dikasih ya. sebenarnya kita bukan nggak kasih kali ya. Iya, Ada takut. sesuatu hal juga kita juga menghindar dari Iya, pasti orang-orang. proteksi. Iya, nah, yang jelas ini semua karena cara Tuhan. Iya, Ini makanya. semua karena Tuhan. Tuhan punya cara yang unik yang tidak kita sangka-sangka. Pesan saya, Kak, tetap mengandalkan Tuhan, tetap pandang Tuhan, sekalipun dia pendeta, hamba Tuhan, siapapun yang kita lihat dan kita pandang adalah Tuhan. Iya, iya. Yang jelas Tuhan sayang sama kita. Iya, haleluya. Coba ngomong bahasa Aceh, Kak. Biar orang-orang tahu. Ini Bapak Ibu, kita cuma tidak nanya terlalu dalam, menyangkut beberapa hal yang tidak kita inginkan. Dan yang jelas saudara kita ini berasal dari Aceh. Cipah bahasa Aceh, Kak, supaya urang gedepu. Oh, putar apa? Ledan urang kenapa teh, Kak? Ya, awak Ledan tanya urang kenapa teh bahwa urang Aceh le ya kamu murtad. sebetulnya kan murtad, tanya tak tupu kebenaran. Cuman awak Ya, tanya murtadnya masa keren. Murtad. iya keren ya. Murtad, Murtad. yang harus tak ulang-ulang supaya urang-urang hidupu. Murtadnya kan sebuah kata-kata yang menakutkan. Ya, tapi bagi awaknya menakutkan. Maka dia harus terulang-ulang supaya hidupu bahwa murtadnya mangan ya. Aji kalau jamun. Iya, tak ada yang murtad. Iya, tak murtad. Dan mengaku terus percaya kepada Yesus, saya takut. Jangankan mengaku, menyebut namanya aja udah. Ini kaya kak ipegah tanya udah sebut selamat Krismas, selamat Natal aja kak ipegah tanya Kristen. Kayak biasa yang Kristen. Nah, Kak, coba ngomong bahasa Aceh. Saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, untuk tayang mandum yang awak-awak Aceh, tolong buka pikiran, buka pikiran. Pek patih yang dipegang handibi purno. Handibi buka Alkitab. Si buka Alkitab yang menturi, yang untuk melompat dengan kebenaran. Bagi teman-teman yang ada di Aceh, semua orang Aceh, jangan takut, jangan terpengaruh tentang orang-orang bilang mengenai Alkitab. Jangan membaca Alkitab. Coba sesekali baca Alkitab, buka pikiran. Buka sesekali pikiran saudara, lalu saudara ambil Alkitab, baca Alkitab. Berbeda sekali dengan apa yang saudara dengarkan dari orang di sekitar saudara setelah saudara membaca Alkitab. Ya, masih ji lagi yang, tayang dah kula. Menyak nak baca, pada tu pun nak jawaban lamnya, dalam bukunya kan? Seperti begini, seperti kita sekolah. Kita melihat sebuah buku, kita tidak pernah membaca buku itu, bagaimana kita tahu jawaban daripada isi buku ini? Iya. Contohnya lagi, kalau maksud tanya tak mau jauh Jakarta. Contoh lagi kalau kita mau pergi ke Jakarta. Drone dari Jakarta, Ilong dari Aceh. Hanya Ilong ku jauh Aceh, ku pegah aja, ku bawa kau Jakarta. Pasti truk kau petik kah. Yang gua bang pendi ku pegah, hai Ilong bawa Jakarta. Ya raja Ilong ku bawa kau Jakarta. Kau yang ngepetik, pulung yang orang Aceh, pulung Jakarta. Panjang-panjang. Jangan panjang-panjang ngomongnya. Coba yang lain, coba. Ya misalnya kan, bahasa Aceh long. Bahasa Aceh. Musuji tengok tanah jauh Jakarta. Puta patih urung yang po tempat, puta patih urung jame yang anak tempat rapat. Contohnya kalau kita pergi ke Jakarta, apakah kita percaya apa kata tamu atau kita percaya dengan orang yang dari Jakarta asli? Memang penduduk asli Jakarta. Dengan penduduk asli orang Jakarta. Menyetap taikut haba jame di khun ji pasti insyaallah truk. Sedangkan yang khun urung Jakarta pasti yang tu ada pilih. Kalau kata tamu, kata pendatang dari Jakarta, dia berkata kepada kita semuanya, insya Allah kamu akan bisa sampai ke Jakarta kalau kamu ikut saya. Tapi kata orang Jakarta asli, kalau kamu ikut saya, kamu pasti sampai ke Jakarta. Bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan. Mana yang saudara pilih? Apakah kata tamu atau kata orang asli dari Jakarta? Saya ulangi, ada dua orang, ilustrasi ada dua orang. Satu tamu, satu orang Jakarta asli. Nah, tamu yang datang dari luar Jakarta ke Jakarta mengajak saudara supaya ikut tamu itu ke Jakarta. Orang itu berkata kepada saudara, kalau Anda ikut saya, mudah-mudahan Anda nanti sampai ke Jakarta. Tapi orang Jakarta asli, penduduk Jakarta asli berkata kepada saudara, kalau Anda ikut saya, Anda pasti sampai ke Jakarta. Pasti sampai ke tempat di mana Anda tuju.
tidak akan tersesat. Mana yang saudara pilih? Orang yang berkata pasti atau orang yang berkata mudah-mudahan? Pasti saya pilih yang pasti kan. Menyatanya waras, berarti saya pilih yang pasti. Kalau kita waras, pasti kita memilih kata-kata yang pasti, bukan kata-kata yang mudahan, bukan insya Allah. Ya. Contoh lagi long gujak kena mono. Contoh seperti kakak datang ke tempat saya. Tadi naik angkot, sedangkan saya tahu ke sini tuh nggak ada angkot langsung. Dia bilang ada, yang punya angkot bilang ada. Tapi saya lihat itu bukan orang Jakarta, itu orang Medan, orang Batak. Akhirnya saya turun di jalan, saya pesan Gojek karena saya takut kesasar. Langsung. Makanya kalau saudara mau pasti masuk surga, pesanlah. Minta pesan kepada Yesus. Jangan minta pesan kepada yang lain, gak akan nyampe. Langsung beli tiket ke surga, jangan beli tiket insya Allah. Langsung beli tiket ke surga, jangan beli tiket insya Allah. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah sedikit bincang-bincang kami dengan saudari dari Aceh. Kita tidak menggali lebih dalam. Yang jelas kita bersyukur sudah banyak sekali orang Aceh yang sudah percaya kepada Yesus, yang bertobat. Dan tempat ini kita akan jadikan tempat berkumpulnya orang Aceh. Jadi bila ada orang Aceh yang sudah percaya kepada Yesus, yang ada di Jakarta, yang ada di Tangerang, yang ada di pulau di luar Aceh, silakan saudara komentar. Saya akan hubungi saudara dan kita bisa ketemu, kita bisa bekerja sama dan bekerja bersama-sama di dalam pelayanan, melakukan penginjilan bersama-sama. Karena kita juga lagi mendidik beberapa orang Aceh yang tidak bisa kita expose karena punya tujuan khusus. Kita akan mengirimkan orang-orang yang sudah terdidik ini untuk kembali ke Aceh melakukan penginjilan. Terima kasih. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesuah Masiyah Ruah Kudus memberkati. Haleluya, amin.